And now it is the time to listen to. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Grup yang satu ini mungkin tidak perlu dijelaskan lebih lanjut bagaimana. Tetapi grup ini benar-benar menimbulkan respect ke semua orang. Latar belakang saya dulu bukan academician. Saya latar belakangnya musisi juga seperti mereka. Cuman mereka tetap di jalan yang benar, saya di jalan yang salah begitu. Jadi dan ini sebetulnya juga bagian dari cita-cita saya soalnya. Terima kasih ke Pak Hermawan bahwa akhirnya bisa menyatukan antara academician sehebat sekaliber Pak Anies Baswedan dengan musisi sekaliber Slank. Itu jarang tuh musisi dengan academician satu panggung tuh. Jadi itu yang saya lihat bahwa esensinya adalah apa? Esensinya adalah kalau orang-orang sudah sampai pada makom yang sangat tinggi sekali, itu nggak peduli mereka itu musisi kayak mereka itu apapun, they can make changes for this country. They can make some movement yang sangat positif for this country. They can make anything positive for this country. Dan kita lihat bahwa perjalanan Slank sampai ke hari ini bukan perjalanan yang biasa saja. Bukan perjalanan yang mulus, bukan perjalanan yang gampang gitu, kayaknya enak gitu enggak. Tapi banyak challenge-nya. Untuk tidak berpanjang-panjang, saya perkenalkan ke Bapak Ibu sekalian, satu grup yang patut kita respect, satu grup yang sangat luar biasa sekali, beyond music, beyond band, beyond rock, Slank. Tepuk tangan buat Slank. Kami persilakan ke atas panggung, Kakak Bim Bim, Ivan. Enak di depan aja supaya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Slank bukan pertanyaan-pertanyaan yang enak didengar mungkin buat mereka. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang enaknya album apa berikutnya. Bukan begitu. Itu buat mereka udah lewat. Terus terang aja. Buat mereka udah, oh ya satu persatu. Kita langsung ke orangnya langsung. Silakan perkenalkan diri dari ujung sebelah sana. Silakan. Assalamualaikum, saya Ivan, pemain bassnya Slank. Ivan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Abdi, gitaris dari Slank. Abdi, silakan. Selamat malam, saya Kakak, saya yang nyanyi di Slank. Kakak. Saya Bim Bim, drummernya Slank. Bim Bim, yuk silakan. Saya Rido, gitaris Slank. Dan ini Bunda Yvette, tokoh penting di belakang Slank. Silakan berdiri Bunda Yvette, tepuk tangan buat Bunda Yvette. Tepuk tangan sekali lagi buat Bunda Yvette. Oke, pertanyaan simpel-simpel aja tapi bukan seputar musik dan sebagainya. Tapi beyond music, beyond rock, beyond satu super group. Slank ini sudah 30 tahun eksis. Slank sudah 30 tahun eksis. Kira-kira Slank sendiri melihat apa sih metamorfosis yang terjadi di Slank itu sendiri? Silakan. Apa saja yang berubah, apa yang tetap, silakan. Sebenarnya nggak ada yang berubah ya sama Slank. Masih sendal jepitan sih Kakak. Oh ini mesti ditegasin tadi, pokoknya kalau ngundang Slank kan biasanya, ya maksudnya we wanna be ourselves gitu, in everywhere we go. Tapi juga kita pengen menyesuaikan dengan Medan kan, jadi saya tanya sama yang ngundang, ada dress code nggak? So, terus katanya dress code-nya business attire. Yeah. Iku apa? Aku nggak ngerti. Oh pokoknya pakaiannya apa bisnis. Oh berarti kalau aku biasanya melakukan bisnis pakaianku seperti ini. Oh yang apa ya? Yang Slank enak aja katanya. Oh oke. Iya. Tadi memang waktu itu Bu Aslina sama saya, Jack ini Slank mesti bajunya apa nih? Saya bilang pakai baju yang mereka comfortable. Saya bilang gitu sama Slank. Oke gimana coba ceritain metamorfosisnya Slank, bisa nggak? Iya kita masih di 4 unsur yang selalu kita tulis di lagu Jack. Itu bicara cinta, lingkungan hidup, sosial sama youth movement ya. Kita tetap setia di situ dan itu 4 yang selalu kita bicarakan ya. Cuman mungkin yang berubah
masyarakatnya ya, maksudnya penggemar kita yang sebagian besar udah mulai ikut untuk peduli lingkungannya, untuk bersosial, untuk berbicara dengan bahasa cinta. Ya. Bahasa cinta. Dulu sekali kita pernah dengar slang itu dekat dengan narkoba, ya kan? Kita harus lihat slang dekat dengan narkoba. Itu gimana sih ceritanya tiba-tiba semua itu berlalu begitu saja? Atau mungkin ada sesuatu di belakang itu? Apa yang mendrive untuk tiba-tiba melakukan perubahan seperti itu? Bisa jelasin? Ya, ada titik mungkin kalau kasarnya ada titik jenuh yang membuat kita nggak bisa kemana-mana, jadi kayak like zombie, hidup juga enggak, mati juga belum gitu. Dan ada di titik kita yang udah nggak merasa jujur as a human being gitu, karena kita terlalu hidup di dalam ketergantungan gitu. Kita ngomong teriak-teriak freedom, tapi sementara jiwa kita yang sebenarnya terbelenggu sama drugs. Itu yang sebagai manusia yang masih ada nurani yang terpanggil untuk kita followers atau fans itu banyak sekali, dan alhamdulillah kita juga masih punya bunda yang selalu, walaupun dulu sempat ketutup tapi mungkin namanya bisikan orang tua, walaupun setebel apa kuping atau muka kita, mungkin akhirnya tembus juga bahwa dia selalu bilang bahwa lo jelek-jelek pengikutnya banyak. Jadi jangan bikin malu dan jangan jorokin orang ke jurang gitu. Kalau lo mau masuk jurang jangan ngajak-ngajak banyak orang gitu. Maksudnya lo jelek-jelek pengikutnya banyak, jadi kalau bisa lo bebenah diri gitu. Yang bisa membenarkan diri ya diri lo sendiri. Oke, waktu itu dilakukan, waktu akhirnya bertransformasi menjadi terlepas dari narkoba dan sebagainya. Itu kira-kira berapa fansnya slang yang tiba-tiba juga, gue juga ikutan. Pernah dihitung nggak kira-kira? Yang, ini good idea nih. Ini dewa gue lagi bertransformasi. Apakah pernah diukur yang akhirnya juga ikut mengikuti jejak mulia dari slang itu sendiri? Kita punya rehabilitasi gratis di Jalan Potlot. Jadi setiap hari anti narkoba 9 Desember ya. Itu kita selalu ngajak penggemar untuk mengaku. Seandainya dia berani mengaku, akan kita rangkul dan kita masukin bunda yang ngurusin tuh. Gratis. Gratis, nggak bayar, dan ribuan orang udah. Ribuan orang ya. Itu sejak kapan tuh Mas? Tahun 2003. Berarti udah 10 tahunan kira-kira ya? 10 tahun. 10 tahunan ya. kira-kira ya. Itu ada support dari pihak luar atau pure semua inisiatif dari Slang dan timnya? Inisiatif dari Slang, tapi dibantu juga sama BNN ya. Juga sama Rumah Sakit Polri. Jadi kita kadang menggunakan Rumah Sakit Polri untuk naruh teman-teman kita ke sana. Oke, kita lihat selama 30 tahun karirnya Slang di Belantika Musik Indonesia ya. Kita lihat bahwa sudah main di mana-mana lah, udah nggak kehitung mainnya berapa kali di kota mana-mana begitu ya. Bahkan terakhir saya dengar sempat ke Timur segala kalau nggak salah itu ya, sempat ke Timur segala macam ya. Dalam perjalanan itu tentunya kan banyak belajar, banyak melihat bagaimana Indonesia dari waktu ke waktu. Kira-kira tadi kan sudah disinggung, Indonesia ini berubah nih sekarang. Specifically, apa sih yang berubah dari Indonesia ini di mata, di perspektifnya Slang sendiri? Apa yang berubah sebetulnya? Kayaknya Indonesia kaya deh. Bupati-bupati di kabupaten tuh pada punya uang semua. Dan itu kelihatan dari fisik, dari apa. Tapi mungkin yang bangkrut negaranya mungkin ya. Jadi kita ngelihat sampai ke Timor Leste walaupun udah pisah pun itu ekonominya bangkit sekali gitu, terasa banget gitu. Dan udah punya mall ya Timor Leste. Ada yang satu menarik sebenarnya, Bim tadi bilang soal bupati ya. Di beberapa daerah yang kita temuin
kita bisa lihat ada beberapa ciri daerahnya ya. Kalau begitu masuk ke satu daerah kita lihat, wah ini maju nih, banyak perkembangan gitu ya. Ini pasti bupatinya muda nih, benar muda. Tapi kalau bupatinya udah berumur gitu pasti daerahnya kayaknya jauh dari maju gitu. Ikut lemot deh daerahnya itu ya. Oke, itu yang berubah. Tapi yang positif, yang tetap sama dari Indonesia, di mata Slank apa kira-kira? Korupsi. Oh itu kan negatif. Itu negatif. Yang positif apa gitu? Kemarin kita baru dari mana? Banyuwangi. Itu 3 periode bupati masuk penjara. 3 bupati. Sampai ada yang suami istri masuk penjara juga karena korupsi, Pak. Dan untungnya yang baru ya, bupati yang baru masih muda sekali, lebih muda dari kakak ya kan. Dan under 40 dan pemikirannya maju dan disukai sama rakyatnya, jadi kelihatan untuk kemajuannya gitu ya. Itu suami istri masuk ke penjara sama-sama bisa jadi inspirasi lagu. Judulnya apa kira-kira? Hidup Semati kali ya? Oke, itu tadi yang tetap sama ya. Tapi kalau yang benar-benar positif, yang berubah ke arah yang tetap sama dan tetap positif di Indonesia apa kira-kira? Saya pikir mungkin salah satunya semangat ya. Seperti Pak Dahlan tadi bilang bahwa ada 130 juta orang yang ingin maju dan itu kelihatan banget bahwa mereka setiap bertemu selalu mereka lebih banyak bertanya bagaimana caranya maju, bagaimana lebih baik dari sekarang, apakah itu mereka musisi atau mahasiswa. Kebetulan alhamdulillah kita punya kesempatan untuk berkunjung ke beberapa daerah dan ke kampus-kampus dan pesantren ya. Itu pertanyaan-pertanyaan mereka sangat kritis, dari anak kecil sampai yang udah dewasa gitu ya. Dan menunjukkan bahwa ada keinginan yang besar untuk lebih maju dari yang sekarang. Berarti ada harapan juga berarti? Harapan sangat besar, harapan. Oke, beberapa waktu lalu kalau nggak salah berapa ya, waktu main di KPK itu kapan kira-kira ya? Yang main di gedung KPK itu? 2008. 2008 kalau nggak salah ya. Waktu main di gedung KPK itu kita lihat bahwa Slank ingin menunjukkan semangat anti korupsi waktu itu ya. Tetapi beberapa orang yang skeptik bilang bahwa itu enggak lah, itu PR belaka itu begitu ya. Itu enggak dari hati gitu ya. Sebetulnya gimana sih, apa benar dari hati, apa yang mendrive Anda untuk gue harus datang nih ke KPK nih, gue harus dukung nih, harus nunjukin secara konkret di depan orang banyak bahwa we have to support anti korupsi itu. Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya dari awal lagu pertama yang kita keluarin di album pertama Slank itu salah satu liriknya adalah walaupun jaketku kotor tapi yang penting bukan koruptor. Jadi memang kita tuh paling sebel sama klepto ya di rumah kita. Kalau teman berantem kita damain, kalau teman narkoba kita sembuhin. Tapi kalau ada yang nyolong itu diceburin di kali potlot rame-rame. Jadi konkretnya apa nih yang harus dilakukan buat koruptor di Indonesia nih kalau di mata Slank? Yang paling gampang deh, apa kira-kira? Ya apain Kak? itu contagious itu. Jadi harus dibunuh sentralnya benar-benar gitu. Maksudnya nggak bisa kita tebang rantingnya itu nggak bisa karena itu kayak menular bercabang sama itu kayak virus gitu. Tapi sebenarnya sih ketegasan hukum ya untuk melakukan hal yang salah ya dihukum seberat-beratnya. Jadi ada efek jerah. Selama ini kesannya masih kayak bisnis. Masuk 2 tahun tapi dapat 20 miliar, untung gue masih untung ya. Jadi akhirnya orang berlomba-lomba untuk gitu. Oke, ada tambahan? Ada tambahan lagi? Ya, saya cuma tambahin dihukum dan diceburin ke Kali Ciliwung aja. Oke, kalau nggak salah tahun 94 ya, Slank mengeluarkan lagu Generasi Biru. Bisa diputerin nggak lagunya? Generasi Biru, kita dengerin sebentar lagunya Generasi Biru ini.
Ini lagu ini menarik sekali ya, karena lagu ini mewacanakan. Ini lagunya ya. Oke, lagu ini mewacanakan lahirnya generasi baru yang bebas untuk berbicara keras, ya kan? Untuk apa ya, speak up begitu ya, untuk straightforward menyatakan pendapatnya. Lagu ini juga masih dibawakan kok dalam beberapa konser, saya dengar seperti itu ya. Pertanyaannya, generasi baru ini masih relevan nggak nih buat keadaan Indonesia yang kayak sekarang ini? Relevan nggak kira-kira? Sebenarnya lagu-lagu slang itu seperti edukasi juga, seperti Pak Anies tadi bilang bahwa umur slang, umurku tambah banyak, tapi penggemarnya tetap anak SMP sampai SMA. Dan mereka mendengarkan lagu-lagu lama kita. Justru lewat lagu itu mereka bisa edukasi ya, atau dapat sesuatu. Jadi walaupun lagunya udah puluhan tahun yang lalu, tapi kalau didengar dengan anak muda hari ini itu nggak akan berubah. Gitu. Oke, ada orang yang bilang begini nih, kita punya grup besar di Indonesia namanya God Bless ya. God Bless. Tapi ada yang berpendapat bahwa sebetulnya yang lebih kuat untuk menjadi legend, the real legend of Indonesia adalah slang. Itu pendapat Anda gimana kira-kira? Gimana? Ada yang ngomong gitu tuh? Saya nerusin yang Bim bilang bahwa kita lagunya slang itu sedikit banyak mendidik karena kitanya beranjak tua tapi fans kita tetap malah beranjak makin kecil, malah menurun makin kecil. Jadi pas di riset ternyata fans yang tadinya umur 15 begitu dia 20, 25 udah jadi om dan udah punya ponakannya diajarin dengerin slang. Ntar ponakan udah begitu udah kuliah punya adiknya diajarin lagu slang. Yang dia jadi regenerasi terus. Dari generasi ke generasi terus. Kita nggak merencanakan sebuah lagu ini untuk edukasi, tapi kita sedikit banyak bercerita tentang kehidupan. Kalau katanya Mas Sastro ada kauliah, ada ayat-ayat kauliah, ada ayat kauniyah. Kalau kauliyah itu yang kita belajarin di gedung sekolahan, kalau ayat kauniyah itu yang kita pelajari di kehidupan. Gitu. Itu yang slang pelajari. Tepuk tangan buat slang. Oke, ada yang bilang bahwa slang ini transform juga dari peace menjadi plur. Yaitu yang kita kenal dengan peace, love, unity and respect. Tapi banyak juga nggak paham mengenai plur ini ya. Dan banyak juga nggak paham bahwa sebetulnya dari dulu slang selalu membawakan paham berasaskan horizontal, inklusif, dan berjiwa sosial. Tapi gimana nih caranya slang membuktikan dalam kehidupan sehari-hari, plur yang ditelurkan tadi itu ya, peace, love, unity, and respect. Bagaimana Anda menjalani dalam kehidupan sehari-hari, membuktikannya kepada masyarakat? Kita lewat lagu ya, gitu dalam istilahnya slang itu seperti album-albumnya seperti kayak khotbah. Jadi kalau setahun aja nggak ngeluarin album, itu penggemar kita kadang-kadang jadi nakal lagi. Umatnya jadi nakal lagi gitu ya? Jadi benar-benar harus dicari sesuatu yang mempersatukan mereka. Sebenarnya plur itu dari bahasa Pancasila, tapi di anak mudain. Kita ngambil dari lima silanya Pancasila, tapi kita bahasakan anak muda. Kita ngelihat situasi emosi yang selalu ada di Indonesia, kita kasih peace, love, unity, respect. Jadi dengan bahasa-bahasa ringan itu sebenarnya mencoba untuk membawa mereka lebih baik lah. Nah, selain dari lagu tadi ya, bagaimana mengajak semua atau sebagian besar fansnya slang
untuk benar-benar apa ya, mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kan itu lagu-lagu ini banyak sekali pesan sosialnya, pesan apa namanya spiritualnya lah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana ngajak mereka selain melalui lagu itu? Kita punya basic fans club di 120 kota. Dan kita selalu setiap 3 bulan harus membuat laporan kegiatan sosial, kegiatan mereka sendirilah yang positif. Jadi dan seringkali ketua fans clubnya yang dalam 3 bulan tidak melakukan apa-apa itu kita ganti gitu. Jadi benar-benar kita dorong mereka untuk aktif untuk lingkungannya dan mereka punya bisnis sendiri dan kita bebasin untuk dibajak. Sengaja silakan pakai brandnya Slank. Silakan gitu. pakai brand Slank, silakan pakai lirik-lirik lagu Slank untuk dibikin t-shirt, dibikin poster, dibikin segala macam yang akhirnya bisa menghidupi klubnya mereka sendiri. Ya. Wow. Tadi Anda mengatakan bahwa kalau nggak perform, dalam tanda kutip ya, tidak perform itu dipecat gitu ya, diganti gitu ya. Ini gimana nih kita bisa komunikasikan ke pemerintah gitu ya? Bisa nggak itu mereka diajak ngomong begitu kira-kira? Kalau ada yang nggak perform dipecat. Tadi ada Pak Kuntoro kan, ada Kuntoro juga kan. Tugasnya kan untuk mencek ini performance-nya apa namanya. Gimana nih, Anda setuju nggak tuh harus dilakukan seperti itu? Iya haruslah. Ya kita berharap pemimpin Indonesia ke depan bertindak seperti itu. Bahwa kalau nggak perform pecat atau paling nggak punya rasa malu dan mengundurkan diri. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Slank. Itu jarang tuh. Ada yang nambah, silakan. Ya, itu bagus banget tapi belum kelihatan ya sekarang ya. Belum kelihatan. Ada yang nggak perform tapi mengundurkan diri. Untuk jadi ksatria seperti itu belum kelihatan. Right, oke. Slank ini fansnya luar biasa banyak. Di mana-mana dia ada 120 kota dan sebagainya. Ada orang yang skeptik bilang gini, jangan-jangan Slank ini memanfaatkan nih fansnya nih. Dimanfaatkan. Jadi tadi kan kita dengar bahwa sebetulnya Slank mengharapkan mereka memanfaatkan Slank. Tapi ada orang yang bilang, enggak lah ini pasti fansnya yang dimanfaatkan Mas Slank. Terhadap orang-orang yang sirik seperti ini, apa komentar Anda? Enggak, itu komunitas fans klubnya Slank atau panggilannya tuh Slankers tuh benar-benar terjadi naturally. Naturally ya. Naturally terjadi dan awalnya kita dulu tahun 90-an awal tuh nggak berencana dan nggak berniat untuk bikin fans club atau bla bla bla. We just play rock and roll music udah gitu. Tapi ternyata dengan sendirinya tumbuh ada komunitas fans club penggemar yang fanatik yang kemana aja ngikutin, kita main di sini ngikut, kemana main situ ngikut, pakai baju ini dia ngikut bla bla bla. Sampai akhirnya growing big. Terus akhirnya kita memutuskan untuk ini mesti dirangkul maintain, gitu ya? mesti dirangkul, mesti di maintain. Mesti dikasih di brainwash untuk sesuatu yang baik kan bla bla bla. Itu sebetulnya buat tangan kita juga memanfaatkan kasarnya mungkin bahasanya itu kita manfaatin. Ya sebetulnya memang iya kita manfaatin untuk merangkul lebih banyak lagi yang di pojok Papua, yang di ujung Sabang yang nggak bisa kita lakukan dari Jakarta. Tapi kita bisa lakukan dengan tangan-tangan kita yang tersebar di memanfaatkan secara positif, why not gitu ya? Sebenarnya kurang setuju juga dibilang memanfaatin. Karena gini, bisnis Slank sebenarnya tumbuhnya bisnis Slank itu bisa dibilang bisnis ya. Lebih dari karena keinginan dari Slankers sendiri. Misalnya gini, contohnya gini, saat booming mobile phone, handphone, di mana-mana setiap orang punya handphone, anak-anak Slankers yang datang juga memiliki handphone sendiri. Terus mereka bertanya, Mas kapan dong Slank punya gini sendiri supaya kita pengen semua lagu di dalam handphone ini lagunya Slank, wallpapernya Slank. Nah dari situ kita akhirnya muncul ide bisnis untuk membuat handphone Slank karena permintaan dari si penggemar itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan dari awal sampai sekarang sih sebenarnya memberikan apa yang diinginkan oleh penggemar kita. Oke. Bisnisnya timbul dari situ. Benar, oke. Slank ini pernah menyusun yang namanya manifesto Slank. Mungkin bisa ditunjukkan di layar sedikit manifesto Slank. Ini coba kita lihat ini.
Ini manifesto slang. Ada 13 ajaran yang nggak sempurna, katanya begitu. Bukan 13 ajaran sempurna, yang nggak sempurna. Karena konon nih saya dengar, nggak sempurna kata apa ya? Karena yang sempurna itu Tuhan katanya begitu ya. Ya betul. Oke, seperti itu kan. Kita coba lihat nih, ada 1 kita harus kritis, 2 berjiwa sosial, solidaritas, setia, merdeka, sederhana hidupnya, mencintai alam, manusiawi, berani untuk beda, menjunjung untuk beda, menjunjung persahabatan, punya angan yang tinggi, dan menjadi diri sendiri, dan akhirnya ini yang paling penting juga, membuka otak dan hati kita. Otak dan hati, kita lihat seperti itu ya. Dan semua ini asalnya dari lagu-lagu, dari lirik lagunya slang, benar Bendungan? Ya. Ya. Ini apa sih latar belakangnya bisa muncul ini manifesto 13 ajaran yang gak sempurna ini, manifesto slang ini? Sebenarnya ini dari album ke berapa ya? Album Slang Kiss Me. Kita punya album Slangisme itu Ya. album ke-13 ya. Ya. 13. Dan di setiap album itu ada 13 track. Dan 13 track itu kalau dikutip itu isinya adalah ini semua 13 dan kita mencoba untuk memberikan ke penggemar kita kutipan paling kecil dari lagu-lagu itu, Esensinya ya. esensinya inilah gitu. Nah nih, Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat seperti ini ya, ini kan susah banget nih. Kayaknya orang kalau bisa memenuhi 13 ini udah sempurna gitu kesana ya, mendekati sempurna lah ya. Kira-kira kalau di Indonesia nih, kira-kira siapa nih contoh individu-individu yang paling enggak mendekati lah seperti yang diimpikan dalam manifesto yang 13 jumlahnya ini. Bisa sebutin namanya, contoh-contohnya? Sebenarnya kita lagi melakukan revolusi cinta. Oh, oke. Itu revolusi cinta adalah mengumpulkan 1000 nama yang orang Indonesia yang kita tahu dari media, dari berita, untuk kita list yang kita anggap itu calon-calon pemimpin atau calon-calon yang akan menjadi membangun Indonesia. Tapi susah banget. Sampai hari ini baru berapa Van? 23 ya? 30. 30 Dari ya? 240 baru Mau cari 23. 1000 ya, baru 33. Dan itu pun kadang-kadang karena berita lagi kita coret. Set. Dan malam ini ada 2 orang yang datang di sini masuk list kita ya. Boleh sebutin? Boleh sebutin siapa? Boleh sebut. Pak Dahlan Iskan sama Pak Anies. Yeah. Satu lagi siapa? Pak Anies ya. Wow, kita ngundang orang-orang yang tepat nih rupanya ya. Oke, jadi kita tunggu ya nanti publikasi dari nama-nama orang. Ada taman nggak kira-kira? Nama-nama kita ngumpulin bareng. Oke. Kita cari. Mungkin gue sumbernya kurang banyak kali kalau misalnya ada input boleh kita list lagi. Oh iya betul. Oke, kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita lihat bagaimana sekarang kalau slang melihat orang-orang seperti ini, individu yang kira-kira seperti ini ya. Ada nggak upaya lebih lanjut untuk ngajak mereka turun bareng? Bahkan menularkan manifesto slang ini ke yang lainnya. Ada nggak upaya sampai sejauh itu? Apakah baru sampai taraf baru melist down aja? Apakah sudah ada yang lebih konkret lagi untuk melakukan campaign yang lebih besar lagi gitu? Ada rencana ke situ nggak kira-kira? Belum ada sih ya. Belum ada ya? Kira-kira ini sejauh ini sudah diketahui nggak oleh fansnya slang semua ini udah? Iya, ini udah dari tahun 2008 ini. 2008 ya? 2008. Dan setiap di panggung kakak suka bacain dan diikutin gitu. Dan mereka akrab banget dengan kalimat ini. Oke, kita ngomong belak-belakan aja ya. Kita lihat bahwa grup musik besar itu selain dia dapat duit dari katakan recording, terutama sekarang dari performing ya, tampil di panggung, juga dari pembayaran yang diterima atau fee dari pemasang iklan, gitu kan? Ada brand yang pakai slang dan sukses, tapi ada beberapa brand lagi yang juga gimana ya? Ini gua pakai slang nggak ya? Ragu-ragu gitu. Kira-kira gimana nih untuk meyakinkan mereka bahwa slang ini aman untuk dikonsumsi begitu kira-kira? Gimana nih kira-kira? Yang ingin memakai, kan pasti banyak yang ingin
pakai slang sebagai brand ambassadornya kan, seperti itu kan ya. Tapi kira-kira gimana meyakinkan mereka bahwa iya slang ini aman dikonsumsi, sudahlah, jangan khawatir lah. Itu kira-kira gimana Anda? Ya, ini kan yang di belakang kita manifesto ini kan Sudah menunjukkan ya? positif input gitu. Yang kita punya dan yang kita apa namanya ya? Yang kita lihat bahwa ini adalah sebuah input yang positif. Yang pasti slang yang udah pasti kan slang adalah anti narkoba, anti korupsi, dan anti kekerasan. Itu ada yang selalu kita. Oke, itu sebelum saya tutup diskusi dengan slang, nggak afdol kok kita tidak berbicara dengan tokoh di belakang slang yaitu Bunda Yvette. Pertanyaannya simpel aja Bunda Yvette, simpel aja. Gimana sih caranya bisa membentuk 5 orang, 10 orang, berapapun orang ini sampai fans-fansnya yang luar biasa, susah diatur gitu ya dulunya ya. Menjadi seperti ini apa rahasianya Bunda? Dengan cinta. Dari dulu jawabannya selalu simple, dengan cinta itu ya. Tepuk tangan buat Bunda Yvette. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berlanjut lagi, mungkin Pak Herman ada komen, silakan Pak. Ya, apakah Anda sudah ada pilihan presiden tahun 2014? Gimana? Apa sudah ada pilihan presiden tahun 2014? Tadi katanya 23 terus 2 sudah di sini. Dan nyambung sekali ya. Tadi Pak Andis bilang harus menjadi gerakan, ini gerakan ini Pak. Bukan pemerintah, tidak perlu departemen-departemen ini. Ini tidak bisa pakai ujian nasional tuh kayak begini nih ya kan. Harus betul-betul gerakan dari bawah. Dan Anda tadi setuju dengan Pak Dahlan tadi ya. Orang harus ada orang-orang yang speak up. Dan ini speak up ini. Orang yang speak up, yang tidak takut ini. Tidak takut apapun slang ini. Malah brandnya yang mau pakai slang malah takut. Tapi malam ini menjadi clear untuk kita orang marketing bahwa slang ini sekali dia mempunyai manifesto, jutaan anak muda mengikutinya. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk pakai Ya, slang. Bapak Hermawan masuk list berarti. Masuk list. Langsung tak angkat ini. Pertanyaan saya terakhir. 2014 itu kalau sekarang Anda suruh milih presiden ini siapa? Kita lihat sampai akhir tahun Pak. Oke. Jack, ada lagi pertanyaan? Tapi yang Rahasianya Jackie ini sekarang Dr. Jackie Musri, Strategic Management PhD dari Universitas Indonesia, 17 tahun bersama saya, tapi dulu disc jockey nomor 1 se-Indonesia Pak. Dan ini adiknya Irwan Musri, yang punya toko jam internasional seluruh Indonesia, tapi adiknya beda sekali ya. Jadi komposer dan juga main musik. Ada lagi pertanyaan? Sekarang pertanyaannya ke penonton nih. Mau diapakan nih sekarang di depan ini? Yang keras dong. Kurang keras. Saya mau ikut ya kakak. Sebelah sana. Gitu ya? Sebelah sini. Oke, kita minta mereka untuk nyanyi, oke? Oke. Kita orang ini dianggap belakang, asal ada babi untuk dipanggang, asal banyak tubik untuk ku makan, aku cukup senang.
kasih, Slang.